kita mulai karena jam 6 harus sudah beres. Saya rasa semua sudah kenal saya. Yang belum, mungkin ada beberapa reseller baru. Nama saya Ibu Prani. Posisi saya saat ini di Faras adalah salah satu top leader dari perusahaan Faras, dan kebetulan juga saya adalah seorang apoteker. Jadi awal saya pun bergabung di Faras adalah karena saya sangat-sangat tertarik dengan produk dari perusahaan Faras ini, karena saya dari awal sudah meyakini bahwa produk Faras ini akan cepat sekali memasyarakat di Nusantara. Alasannya kenapa? Ada beberapa alasan yang meyakinkan saya sejak awal. Akhirnya saya putuskan hati untuk memegang produk ini. Pertama, karena memang dari segi komposisinya, Faras ini meramu 108 jenis tanaman obat yang dipadukan sehingga menghasilkan sebuah produk yang sangat harmonis komposisinya ya. Itu yang pertama. Jadi dari segi farmasis begitu rumitnya, tetapi Faras mampu memadukan 108 jenis tanaman obat menjadi sebuah produk yang sangat harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa perusahaan Faras punya visi dan misi yang begitu luar biasa, yaitu ingin mengembalikan tradisi pengobatan nenek moyang yang dalam tanda kutip mulai dilupakan. Ya, pengobatan dengan minyak ini adalah salah satu warisan pengobatan leluhur Nusantara dari zaman dahulu yang sudah dipakai dari nenek moyang kita dan sudah terbukti mampu mengatasi berbagai macam keluhan. Cuman belakangan karena kita sendiri sudah ketahui Indonesia mulai dari pendidikan dan sistem pengobatannya lebih banyak menggunakan obat-obat dari dunia barat ya, dimana notabene pengobatan dunia barat itu dia cenderung memakai obat-obat dengan kimia sintetis gitu. Itulah yang mengetuk hati saya. Kemudian bagaimana saya pun sebagai seorang medis ingin turut mengambil peran ikut, sehingga kedepannya saya berharap jika informasi ini, edukasi ini benar di masyarakat, 5 tahun ke depan kita akan bangga dengan tradisi-tradisi pengobatan yang dimiliki oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu gitu ya. Indonesia punya banyak sekali tanaman-tanaman obat, di mana hampir sebagian besar spesies tanaman itu adanya di Indonesia. Nah, kalau saya tidak ikut turut andil dalam mengembangkan produk-produk Faras ini, jika suatu saat rempah-rempah Indonesia mulai dilupakan, saya dan kita semua tentu akan sangat sedih sekali. Itu ya. Saat ini kita bangga sekali ada seorang anak bangsa sudah mengambil langkah, walaupun langkah itu terlihat kecil, tapi ini akan menjadi begitu kuat kalau didukung oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Itu kita akan bangga punya produk yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita, sehingga anak cucu kita pun akhirnya akan mengerti kita punya kitab-kitab pengobatan dan produk-produk warisan nenek moyang yang juga begitu luar biasa, manfaatnya juga sudah dibuktikan dan ada nyata gitu bentuknya seperti ini gitu ya. Apalagi nanti bisa kita
ekspor sampai ke luar negeri. Itu adalah hal yang akan membuat harum nama negeri kita. Seperti itu. Itulah alasan awal dulu saya akhirnya putuskan untuk memegang produk Faras. Ya, itu sebagai pembuka saya di kelas sore hari ini. Karena sebenarnya terus terang saja saya terjun di bisnis Faras ini tujuan awalnya bukanlah untuk berbisnis awalnya. Memang saya sangat mencintai pengobatan herbal awalnya begitu. Walaupun saya apoteker yang basicnya adalah pengobatan sintetis kimiawi, tapi sejak 5 tahun terakhir saya sangat menekuni dunia pengobatan herbal. Apalagi saya juga sangat hobi dengan kegiatan yoga dan meditasi. Di sana lebih holistik penyembuhannya, ya, sangat sinkron dengan dunia pengobatan timur atau tradisi-tradisi pengobatan Nusantara, di mana kita melihat bahwa tubuh manusia tidak hanya terdiri dari tubuh fisik ini, tetapi juga ada tubuh mental dan spiritual yang sangat-sangat dan bahkan lebih dominan berperan untuk menjaga kesehatan keseluruhan kita gitu. Jadi di pengobatan timur lah saya kemudian banyak belajar tentang penyembuhan manusia secara utuh, secara holistik begitu ya. Sudah ada berapa yang live? Silahkan sahabat reseller, kalau nanti di tengah-tengah penjelasan saya ada yang punya pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silahkan langsung komen ya. Saya akan langsung tanggapi di live sekarang. Jadi kelas ini akan saya buat hanya sehari saja untuk bisa berdiskusi karena kita target ada 8 kelas ya, biar bisa estafet cepat dan efektif gitu. Saya harap semua berperan aktif, ikut andil untuk membuat kelas ini ada daya gunanya, ada manfaatnya begitu ya. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ada mental, ada mindset bahwa kita semua harus bertumbuh di sini gitu. Gimana kemudian goalnya kita bisa menjadi tangan-tangan penyembuh dari Tuhan tentunya lewat perantara minyak Faras, sehingga kemudian kita adalah reseller Faras sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan untuk membantu kesehatan dan penyembuhan banyak saudara-saudara kita di masyarakat yang butuh sentuhan dan kasih sayang lewat rempah-rempah yang ada di produk Faras ini. Gitu ya. Sekali lagi saya harapkan semua berperan aktif sehingga saya pun senang dan semangat ke depannya bisa mengisi kelas-kelas lain lagi gitu ya. Oke. Kita akan lanjut. Yang live, pertahankan live-nya, yang belum kami tunggu. Di depan sahabat semua bisa dilihat, kita ada, kalau saya hitung tadi semua ini, ada 19 item produk Faras yang sudah berizin BPOM saat ini. Ya, Faras baru berulang tahun 2 tahun pada bulan Juli 2019 kemarin, tetapi perusahaan sudah melaunching 19 item produk gitu. Semua produk ada di depan Bapak Ibu di sini ya. Ada yang terakhir itu baru di launching saat ulang tahun kemarin. 2 produk terakhir yang di launching adalah ini minyak esensial ya, yang lain ada yang 6 bulan yang lalu, ada yang setahun yang lalu, ada yang baru dari pertama, itu adalah Faras Natural Oil ini. Ya, ini semua 19 item. Ya, sebelum saya masuk ke
penjelasan masing-masing produk 19 item ini, saya mau menjelaskan tentang apa itu komposisinya dulu, ya, sehingga teman-teman memahami secara benar dan tepat apa saja komposisi dari produk Faras kita, ya. Kita bisa lihat di slide. Faras itu komposisinya, kalau secara umum biasanya teman-teman bilang bahwa Faras itu komposisinya 108 rempah gitu ya. Tapi sebenarnya Faras itu terbuat dari 9 unsur alam semesta. Ya, 9 unsur alam semesta ini yang dipecah menjadi 2. Kelihatan nggak slide-nya? Ini yang dipecah menjadi 2. 9 unsur ini dipecah menjadi 2. Ada 6 unsur pohon kehidupan. Ada pointer di tas. Ada 6 unsur pohon kehidupan, lalu ada 3 unsur energi. Pointer. Ini. Ya, 6 unsur pohon kehidupan inilah yang biasanya teman-teman bilang terdiri dari 108 tanaman obat, gitu ya. 6 unsur pohon kehidupannya adalah ini. Ya. Jadi 108 yang biasanya kita sebut sebagai komposisi dari minyak Faras itu dia berasal dari 6 bagian dari pohon. Tidak hanya satu bagian aja diambil ya, semua bagian dari pohon itu diambil. Gitu. Semua bagiannya diambil. Ya, ada akar, ada batang, ada biji, buah, daun, dan bunga. Jadi ke-6 unsur pohon itu diambil. Nah, dari ke-6 ini memang rata-rata yang paling banyak dipakai adalah unsur daunnya. Ya, tapi intinya semua dari tumbuhan itu dipakai di minyak Faras. Ya, sehingga dengan begitu pohon itu bisa hidup kembali dan memberikan kesembuhan, kehidupan untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit, ya. Oke, sekarang saya tunjukkan apa saja dari ke-6 unsur pohon ini yang dipakai. Dari akarnya ada yang ginseng, ada jahe merah, kunyit putih, bidara upas, keladi tikus. Jadi ini salah satu contoh akar yang dipakai ya dari sekian banyaknya. Kita tuliskan beberapa saja. Jahe merah, kunyit putih ini sangat bagus untuk antioksidan ya, biasanya untuk keluhan kanker, benjolan itu sangat bagus. Jadi kalau sudah ada, jadi semua rempah-rempah yang ada di dapur itu ada di minyak Faras. Semua ada di sini ya. Kunyit, jahe, lengkuas itu semua ada. Itu ya, dia termasuk umbi-umbian ya. Nah, kalau batangnya pule, kayu manis, secang, mesui. Nah, kalau kayu manis ini kan terkenal untuk ginjal dia, ya, untuk peredaran darah bagus. Secang, mesui ini kalau di Bali dia adalah salah satu tanaman yang disakralkan, mirip seperti gaharu modelnya kalau di Pulau Jawa. Jadi sangat sakral untuk penyembuhan yang orang bilang nggak tampak gitu ya. Itu mesui kalau di Bali. Nah, biji-bijian ada yang dipakai jinten, ada rosemary, ketumbar. Kalau buah itu mahkota dewa. Ini bagus juga sebagai anti kanker, anti radikal bebas, antioksidan. Mahoni, mengkudu ini untuk peredaran darah, untuk jantung juga bagus, tekanan darah juga sangat bagus ya.
Nah, bunganya cengkeh, bunga lawang, melati, lavender, rosella. Rosella ini juga sebagai daya tahan tubuh, antibody. Cengkeh ini antiinflamasi. Dia berperan sebagai anti nyeri juga. Cengkeh. Daun, nah daun ini yang paling banyak memang komposisinya dari keenam bagian tanaman yang dipakai ya. Kumis kucing, lidah buaya, intaran, astiba, sirih. Intaran ini dikenal di India dan di beberapa negara. Dia sangat bagus untuk mengatasi berbagai macam keluhan. Dia bersifat antivirus, antibakteri, daya tahan tubuh juga ya. Nah, itu dia 6 bagian dari pohon yang dikatakan 108 tadi itu. Inilah yang diramu, dijadikan satu, dikombinasi dengan beberapa minyak sehingga menghasilkan komposisi yang begitu harmonis. Ya, dari gambarnya pun terlihat gambar pohon kehidupannya, wanita cantik yang hidup kembali ya. Jadi ketika minyak faras itu dibalurkan dari kaki sampai ke ujung rambut, seluruh energi di tubuh itu bisa aktif kembali sehingga kehidupan itu bisa hidup kembali begitu ya. Nah, tadi kan ini nggak mau dia. Tadi kan 6 unsur kehidupan, terus 3-nya itu unsur energi. Dari 9 unsur alam semesta yang menjadi komposisi, tadi kan sudah saya jelaskan 6 unsur pohon kehidupan yang 108 rempah tadi. Nah, 3-nya lagi itu adalah unsur energi. Unsur energinya dia ada air, api, dan ether. Air, api itu melambangkan yin yang. Jadi ada panas dan dinginnya juga dipakai ya, sehingga komposisi minyak faras seperti yang tadi saya bilang dia harmonis, seimbang begitu karena yin yang-nya ada. Ya. Kita akan masuk ke unsur air. Unsur airnya itu dipakai minyak esensial yang bersifat dingin. Minyak esensial yang bersifat dingin. Nih, ada dipakai minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari sebagai unsur yang bersifat dingin, energi air. Ya, unsur yang bersifat panas atau bersifat api itu dipakai minyak kayu putih, minyak cengkeh, minyak pala, minyak jahe, minyak gaharu. Ya, ini dicampurkan yin yang, panas dingin ini yang dingin. Ini yang panas, ini dikombinasi dengan 108 rempah tadi sehingga menghasilkan produk yang sangat harmonis ya. Makanya ada beberapa teman yang menanyakan apakah minyak faras bisa dikombinasi dengan minyak yang lain, mungkin karena alasan harga mahal. Sebaiknya kalau melihat dari komposisi ini jangan lakukan karena sudah diperhatikan bagaimana agar dia tidak hanya dari komposisi secara fisik, tetapi dari energinya juga sudah diperhatikan biar dia seimbang ya. Nah, sudah 2 unsur energi kita bahas. Tadi kan 3 unsur energi, jadi satunya apa? Satu dari 3 unsur energi itu adalah ini dia, ether. Setelah air, api, yang terakhir itu ether. Foto mungkin. Ether ya, ether itu apa? Teman-teman, ether itu adalah unsur energi yang tak tampak itu ya. Kalau Pak Putu katakan dia tidak ada komposisinya gitu. Jadi hanya bisa diisi oleh, agak fokusin dikit. Dia hanya bisa diisi oleh energi kebaikan dari kita sendiri sebagai reseller dan energi dari Tuhan atau alam semesta gitu. Karena
kalau menurut peramunya, Pak Putu, Faras hanyalah perantara saja. Yang bisa menyembuhkan itu adalah energi dari Tuhan. Yang bisa menyembuhkan adalah kuasa Tuhan. Jadi di Faras sudah disediakan salah satu komposisi, dia adalah ruang kosong sehingga energi Tuhan bisa mengisi salah satu komposisi dari minyak Faras. Karena menurut peramunya hanya energi Tuhan dan musisat dari Tuhan lah yang sebenarnya menyembuhkan berbagai macam keluhan yang memakai produk Faras ini. Selain energi dari Tuhan, dia adalah kebaikan hati para reseller juga. Ya, karena saya pun biasanya selalu menginstruksikan kalau sebelum kita memberikan produk ini ke pemakai, sebaiknya kita doakan dulu produk ini, kita doakan dulu agar dia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pelanggan kita gitu ya. Jangan lupa doakan dulu. Masalah untung itu nanti pasti kita dapatkan karena jangan dihitung lah untungnya, pasti dapat. Nah, ketika kita mendoakan kesembuhan terjadi, untung itu adalah sebagai bonus itu ya. Setuju ya? Ketika kita sudah mendoakan, saat memberikan si pasien, pasien juga kita kasih tahu untuk berdoa dulu sebelum memakai atau membalurkan minyak Faras ini gitu. Hening dulu sejenak, baru kemudian kocok dan buka dan balur gitu. Jadi kasih tahu juga kepada si pemakai untuk ikut berdoa. Jadi dari atas kita dan pemakai itu satu alur, satu energi dan satu doa. Sehingga dari situlah akhirnya banyak musisat dan banyak kesembuhan terjadi dari berbagai macam keluhan yang Bapak Ibu sendiri juga sudah saksikan, cerita-cerita dan testimoni-testimoni yang beredar baik itu di YouTube dan di Facebook gitu ya. Nah, ini dia komposisinya. Saya ulang ya. Faras terbuat dari 9 unsur alam semesta. 6 unsurnya itu adalah 108 rempah tadi ya. Terus 3 unsurnya adalah minyak esensial yang bersifat panas dingin. Dan 1 energi ether, itu adalah ruang kosong yang memang oleh peramu didesain sedemikian rupa sehingga energi Tuhan, kebaikan hati reseller dan doa dari pasien yang akan menyembuhkan berbagai macam keluhan yang ada di masyarakat itu ya. Oke, komposisi sudah. Ada yang bertanya? Nanti kalau ada yang bertanya silahkan langsung di komentar ya, sampai saya jelaskan nanti masing-masing dari manfaat 19 item produk Faras yang ada di depan kita. Kalau teman-teman lagi memegang pasien, mungkin silahkan juga tanya-tanya cara terapi, boleh ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam produk yang ada. Ada 19 item. Kita sudah punya produk dari Faras. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama kali diproduksi ya. Produk Faras yang pertama kali diproduksi itu adalah ini. Nih, ini natural oil. Kelihatan nggak? Coba mungkin agak dekat sedikit. Ya, kayak ini nggak perlu slide ya, produk aja, situ aja dah. Ini dia Faras yang natural yang pertama kali diproduksi. Inilah yang tadi kita bahas 108 rempah itu ya. Faras natural oil. Semua produk kita sudah berizin BPOM dan kita sudah juga mengantongi sertifikat halal dari MUI gitu.
Ini Faras Natural Oil. Kalau saya tanya, ada yang bisa jawab nggak apa perbedaan minyak Faras dibandingkan dengan minyak yang ada di luar? Di luar kan banyak sekali ada jenis dan macam minyak. Apa bedanya berbagai macam jenis produk yang di luaran dengan Faras Natural? Saya jawab ya. Kalau minyak Faras ini dia bersifat aktif, ya. Aktif maksudnya karena 108 rempah yang ada di minyak ini dia bisa hanya cukup dibalurkan saja, dia bekerja sendiri mencari bagian yang sakit dan mengatasi berbagai macam keluhan yang ada, gitu. Dari beberapa minyak yang ada di lapangan, komposisi yang paling komplit itu memang Faras ya. Makanya banyak teman-teman yang bertanya, apakah dengan memakai minyak ini perlu kita mempelajari yang namanya teknik pijat atau teknik totok, akupuntur itu. Karena rata-rata orang Indonesia itu tidak memahami benar yang namanya teknik pijat atau teknik akupuntur. Kalau saya selalu memberikan jawaban seperti ini. Kita sebagai anak-anak atau pewaris dari pengobatan Nusantara itu tidak mengenal, memang tidak ada tradisi pengobatan di Nusantara itu yang namanya totok, akupuntur atau pijat refleksi, itu tidak ada ya. Akupuntur atau teknik totok itu datangnya dari Cina. Ya, kalau orang Indonesia atau orang Nusantara kita itu hanya mengenal yang namanya jenis minyak gitu. Kalau minyaknya sudah aktif, tidak perlu yang namanya teknik pijat, tidak perlu yang namanya teknik akupuntur, hanya cukup dibalurkan saja, ya, balur. Kalau bahasa medisnya itu balur. Kalau bahasa Jawanya itu diurap gitu ya. Diurap, diisi banyak minyak dan rempah, lalu tinggal digosok-gosok saja. Yang penting minyak itu meresap, cukup meresap, maka sudah minyaknya sendiri yang akan bekerja mencari bagian yang sakit itu. Karena rempahnya aktif. Ya, dia selain bisa masuk ke pembuluh darah yang ada di lapisan pori yang ketiga, dia juga bisa mengaktifkan jalur energi yang ada di jalur meridian. Nah, tubuh manusia itu tidak hanya terdiri dari tubuh fisik, tapi dia juga ada aliran energi, jalur meridian namanya. Ya, kalau orang itu difoto, dia foto auranya akan kelihatan. Jadi karena kandungan rempah sangat tinggi, jadi otomatis energi alam yang ada di minyak Faras ini juga sangat bagus, sehingga dengan membalurkan rutin kita juga akan membantu mengaktifkan jalur energi tubuh gitu. Kalau mulai ada sumbatan itu biasanya sudah sumbatan energi. Kalau ada sumbatan energi itu biasanya sudah mulai muncul ada yang namanya keluhan-keluhan penyakit ya. Dengan membalurkan minyak rempah ini, Faras 108 rempah ini di bagian yang sakit, maka dia akan membantu mengaktifkan kembali sumbatan-sumbatan energi itu. Ya, dengan aktif atau dengan lancarnya kembali sumbatan energi itu, maka tubuh dengan sendirinya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri begitu. Karena tubuh ini sebenarnya cerdas. Dia hanya butuh pemicu saja untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu ya. Makanya itulah bedanya minyak Faras yang kita punya dengan minyak-minyak yang ada di luaran. Dan minyak Faras ini dia aktif. Dia murni ya. Dia murni. Memang dipakai minyak yang murni karena terbukti penyerapannya cepat. Biasanya kalau minyak yang murni itu sangat bagus penyerapannya. Ya, cepat masuk sampai ke lapisan kulit. Ya, makanya memang dari segi harga pun agak sedikit mahal karena memang dia yang dipakai minyak murni itu. Kalau teman-teman ketahui dari tanaman obat, dari tanaman itu
untuk bisa didapatkan minyaknya, itu komposisi minyak dari tanaman itu sangat kecil sekali, hanya 0,0 sekian biasanya. Untuk mendapatkan 1 liter minyak itu dibutuhkan sampai puluhan, ratusan kilo, bahkan sampai bertonton bahan mentahnya. Baru kemudian didapatkan 1 liter minyak murni. Seperti itu. Ya, kalau yang dipakai adalah minyak murni, maka penyerapannya bagus dan dia baru sebagai minyak-minyak biasa seperti itu. Ya, ini Faras Natural Oil yang pertama kali diproduksi. Ini Bu Merlina tanya, komposisinya adakah standar ukuran untuk pembuatannya? Sekitar berapa persen? Ada, Ibu. Dan itu yang punya perusahaan, ya, mengklaim itu harus melaporkan ke Balai POM, BPOM. Nah, itu sampai keluar izin TR itu apa namanya? POM TR itu berarti ini komposisinya adalah 100% herbal, makanya TR. Persentase dan detailnya yang tahu hanya BPOM dan perusahaan. Yang jelas yang bisa kita cermati di sini adalah bahwa perusahaan sudah mendapatkan izin, berarti dari BPOM sudah menyetujui yang namanya komposisi dari minyak faras ini. Seperti itu. Ya, seperti itu Bu Merlina ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita punya yang namanya nih, Faras Klasik. Ya, Faras Klasik ini komposisi dasarnya mirip dengan yang Faras Natural. Faras Natural ini mirip. Ya, apa yang membedakan dari kedua jenis minyak ini? Kalau yang klasik itu dia masih ada rempahnya. Dia lebih pekat. Ya. Kalau saya katakan klasik ini adalah booster terapi, 5 kali lebih cepat daya serapnya dibandingkan dengan yang natural. Ya, kalau yang sudah punya keluhan, kita anjurkan pakai yang klasik ini, jangan yang natural lagi gitu. Karena klasik ini dia lebih cepat terbukti membantu mengatasi teman-teman yang sudah punya keluhan di atas 1 bulan, sudahlah pakai yang klasik ini gitu. Dia kalau kita buka ini di bawahnya itu masih ada endapan rempahnya. Jadi kalau kita pakai yang klasik ini harus dikocok pelan dulu, 2-3 kali kocok pelan, baru kemudian dituang dan dipakai gitu, sehingga masih ada sensasi rempah dan bulir-bulirnya saat kita membalurkannya gitu ya. Itu Faras Klasik ini. Kalau untuk yang sudah punya keluhan, kita sarankan untuk memakai Faras ini rutin di bulan pertama. Di bulan pertama wajib kita pantau pasien kita untuk memakai 3 botol. Jangan putus. Ya, nanti di sebulan pertama jika sudah habis 3 botol, di sana baru nanti kita bisa putuskan apakah minyak ini bereaksi di orang itu atau bagaimana gitu. Rata-rata yang saya temui di lapangan itu perubahan awal itu pasti ada. Ya, yang pertama dirasakan yang pasti itu adalah kualitas tidur yang jauh lebih baik. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kondisi tidur, seluruh sel-sel dalam tubuh orang itu mengalami regenerasi. Banyak sekali, coba dicek. Ya, saya bisa simpulkan orang-orang yang kena sakit apapun itu, ya entah itu jantung, kanker, tumor, mah, saraf kejepit dan apapun itu jenisnya, biasanya malam hari
kualitas tidurnya tidak bagus. Pokoknya gelisah. Ya, itu biasanya menghambat proses penyembuhan, karena kalau orang Cina katakan kondisi malam itu adalah kondisi yin, ya, kondisi di mana tubuh itu melakukan perbaikan. Nah, dengan Faras itu kualitas tidur itu jauh lebih baik, karena di sini ada yang namanya meristisin. Meristisin itu adalah zat kimia alami yang dikeluarkan oleh minyak pala. Itu yang terbukti telah membantu banyak pasien, termasuk saya dan kita semua, walaupun yang sehat, kualitas tidurnya akan jauh lebih baik. Ya, regenerasi sel akan terjadi dengan cepat, dan di saat bangun tidur pada pagi hari pun kita merasa lebih bertenaga, lebih kuat dan lebih berenergi untuk melakukan aktivitas di siang hari. Begitu ya. Itu biasanya yang pertama. Perubahan di awal yang bisa dirasakan ketika kita menganjurkan rutin 3 botol untuk sebulan, itu yang pertama, kualitas tidur lebih baik. Yang kedua, biasanya nyeri sudah mulai berkurang, ya, kesemutan berkurang biasanya untuk yang punya keluhan jantung atau stroke, itu biasanya rasa mual berkurang, nafsu makan lebih baik, tubuh lebih bertenaga, tubuh lebih berenergi, lebih fresh, biasanya seperti itu. Nah, dengan begitu itu berarti sudah ada perubahan awal. Nanti tinggal dilanjutkan saja gitu. Berarti cocok pasien kita gitu ya. Tinggal dilanjutkan saja di bulan kedua sampai benar-benar hasilnya maksimal ya. Tetap juga pandu setiap pasien kita untuk membalurkan rutin agar habis 3 botol itu. Pandu juga untuk harus rutin mengkonsumsi air putih hangat kuku minimal biasanya 10 sampai 12 gelas satu hari ya. Selain itu kita pandu juga untuk menjaga pola makan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu kita dampingi. Selain itu juga selalu dampingi agar tetap berpikir positif, sehingga kesembuhan bisa terjadi lebih cepat gitu ya. Karena kita sebenarnya adalah konsultan kesehatan dan kita pun harus mencintai profesi ini, karena dengan melihat kesembuhan banyak orang, di situ sebenarnya kepuasan seorang penjual produk kesehatan itu. Ya, bukanlah bonus, tetapi bukanlah bonus berupa uang, tapi ketika kita berhasil mengedukasi, memberikan info-info yang benar tentang gaya hidup dan terapi-terapi yang baik, kemudian ada kesembuhan di pasien, disitulah sebenarnya bonus-bonus kebahagiaan yang tidak bisa kita hitung nilainya ya. Milikilah jiwa penyembuh di dalam diri kita, sehingga kemudian ke depannya kita bisa mencintai profesi ini itu. Ya, sudah 2 produk kita bahas. Ada yang tanya? Ada yang tanya, Mbak Putri? Dek Ratmi hadir. Oke. Pak Gede, semua Pak sudah ikut hadir. Ibu Susilawati Nainggolan. Oh, dari Batam Bu ya. Oh ya, Ibu dari Batam. Oke, Batam. Makasih Bu sudah hadir. Pak Siswanto, terima kasih Pak. Bapak adalah reseller kami yang juga awalnya karena ada keluhan sakit, akhirnya berhak ikut menjadi agen karena mengalami kesembuhan. Ya, terima kasih sudah ikut di live story hari ini. Kita masuk ke produk yang berikutnya. Faras kemudian memproduksi yang namanya ini. Ini adalah manisan amla. Bisa dilihat? Ini adalah manisan amla. Komposisinya adalah buah kalimoko, jahe, dan gula tebu. Ya, buah amla ini kalau di kitab pengobatan di Pulau Bali
itu masuk di kitab pengobatan Ayurveda. Nama buahnya di kitab pengobatan itu namanya kan buah ini dengan buah Kemloko. Ya, Kemloko. Ada yang nyebut buah amla, ada yang buah amalaki, ada yang menyebut Kemloko. Kalau saya bisa katakan ini adalah cerme hutan. Butirannya lebih besar dia, butirannya itu lebih besar dan dia memang tumbuhnya liar di hutan. Makanya saya katakan ini adalah cerme hutan. Ya, dia hidupnya itu di pesisir pantai yang ada perbukitannya gitu. Dulu sebelum Faras memakai buah ini untuk pengobatan, dia tidak dimanfaatkan. Akhirnya setelah Faras pakai dan terbukti mengatasi berbagai macam keluhan, baru kemudian dilirik dan akhirnya perusahaan Pemda setempat pun di Denpasar mengakui bahwa ini bermanfaat. Akhirnya banyak masyarakat yang membudidayakan pohon dari buah amla ini. Ya, apa manfaat dari buah amla ini? Ada yang sudah pernah konsumsi? Manfaatnya buat yang punya keluhan ambeien ya dan yang punya keluhan susah BAB itu kita pakai ini biasanya buah amla ini. Dia bagus sekali untuk mengatasi ambeien dan BAB. Selain itu juga untuk detoks pencernaan ya. Teman-teman yang biasa mengkonsumsi obat-obatan kimia itu bagus kalau pakai ini. Dia untuk detoks pencernaan sangat bagus. Itu ya. Jadi penting agar kembali usus ini bersih. Biasanya teman-teman yang punya perut buncit, keluhan perut buncit itu juga teratasi dengan mengkonsumsi rutin manisan amla. Dia kandungan seratnya tinggi. Dia juga mengandung flavonoid ya, antioksidan, antivirus, anti kanker juga. Banyak literatur yang menyebutkan memang manisan amla ini membantu pasien yang punya keluhan tumor juga, jantung yang terkait dengan pernafasan itu juga sangat bagus ya. Ini buahnya ajaib. Sekali makan ada 5 rasa di dalam buah ini, tetapi tidak nano-nano, langsung berasa nyampur gitu enggak. Jadi berubah-berubah setiap saat rasanya. Pertama, ketika pertama kali konsumsi dia rasanya sepet atau sepet ya. Kemudian ada rasa pahitnya, ada rasa asam, ada rasa asin. Terakhir kalau kita kunyah terus dia rasanya manis sekali. Gitu. Jadi buah ajaib ya. Camilan sehat bisa dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai manula. Itu sangat enak sekali, bisa nanti dicoba ya. Ini namanya manisan amla, cuman cara konsumsinya itu tidak dihisap, jangan dihisap dia, dikunyah dia ya. Ambil 5 sampai 10 butir di ininya, buahnya ini, ambil 5 sampai 10, kunyah sampai lembut. Setelah lembut 15 menit kemudian kita wajib mengkonsumsi 1 sampai 2 gelas air hangat. Ya, coba saja nanti buktikan setengah jam sampai 1 jam kemudian Bapak Ibu akan merasa pengen BAB. Ya, jadi sangat cepat reaksinya. Makanya untuk yang biasa memakai pencahar nggak perlu lagi, hanya pakai ini saja sudah membantu ya. Untuk yang punya keluhan ambeien itu dikombinasi ya, kombinasikan antara Faras Klasik ini dengan manisan amla ini. Ini dibalur, ini dikonsumsi gitu. Untuk ambeien kan caranya dibalurkan di ambeiennya sampai masuk ke lubang anusnya gitu. Pakai yang klasik. Nah, untuk yang dikonsumsi pakai manisan amla. Jadi dua-duanya ini dipadukan untuk mengatasi yang punya keluhan ambeien. Sangat bagus, ini sudah terbukti. Itu ya. Manisan amla
yang belum pernah nanti coba. Ini kalau di tempat saya ini nomor 3 terlaris setelah Faras Klasik dan yang Care Hot. Nanti bisa dicoba ya untuk yang belum pernah pakai. Oke, kita lanjut. Udah jam ya? Kita lanjut Avara. Untuk yang anak-anak kita punya 2 produk. Avara ini. Yang satu lagi Avera. Kalau Avera ini minyak telon. Kalau yang Avara ini dia komposisinya 100 mili, ya ukurannya 100 mili. Ini komposisi dasar sama dengan yang klasik atau yang natural tadi. Bedanya kalau Avara ini dia ditambahkan minyak yang lebih nyaman untuk bayi, Jadi mulai bayi yang baru lahir sudah bisa memakai Avara ini. Avara ini sama 108 juga komposisi rempahnya. Ya, ditambahin telon dan adas sehingga dia lebih nyaman untuk kondisi kulit bayi yang baru lahir, begitu. Terbukti sekali untuk bayi yang terbiasa dibaluri Avara, ini daya tahan tubuhnya jauh lebih baik. Ya, saya sudah buktikan teman-teman yang anaknya dibalurkan Avara itu jarang sekali pergi ke dokter. Hanya untuk flu, gejala-gejala mau pilek atau gejala-gejala mau demam itu tinggal dibalurkan saja Avara. Ketika kita melihat anak kondisi capek bermain, terus kita melihat agak suntuk, kondisi emosinya tidak stabil, ambil saja Avara, balurkan di sepanjang tulang punggung, di perutnya, telapak kakinya. Coba saja lihat, 5 menit kemudian langsung biasanya anak-anak itu merasakan, ya, lebih fresh, lebih segar, moodnya berubah, emosinya berubah. Ya, anak-anak yang biasanya daya tangkapnya ketika belajar kurang itu juga wajib dibalurkan Avara. Selain di sepanjang tulang punggung, telapak kaki, di ubun-ubun juga bagus untuk membantu mengaktifkan daya ingatnya. Bisa, bagus ya. Ini Avara harganya 240. 270. Harganya 270 kalau ini ya. Kalau klasik harganya 350 kalau kita eceran. Teman-teman reseller ingat, tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditetapkan untuk harga eceran. Itu aturan dari perusahaan. Kalau kita menjual di bawah harga, nanti ID kita akan diblokir selamanya oleh perusahaan. Kita tidak boleh lagi ikut menjual gitu ya, karena di setiap produk itu sudah ada kode-kode unik. Jadi dari kode unik nanti ini bisa dilacak siapa yang menjual. Kalau diketemui di lapangan ada penjualan di bawah harga gitu. Ya, wajib untuk mengikuti aturan perusahaan. Kalau yang Faras natural ini harganya adalah 240.000. 240 untuk harga eceran. Ini 270, ini 350. Faras yang klasik. Ya. Mahal nggak? Mahal, ada yang bilang mahal ya. Ada yang bilang murah karena sudah dirasakan kesembuhan terjadi. Ada yang serap kejepit, ada yang tumor, jadi dia merasa murah. Yang bilang mahal karena memang harganya 1/4 juta lebih ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini memang minyaknya murni, 108 rempahnya ya. Kalau VCO saja yang satu komposisi minyak kelapa saja itu 60 milinya harganya sekitar 40.000, ini 108. Coba 40.000 kali 108 jatuhnya pasti akan sangat-sangat mahal. Kalau menurut saya ini murah karena saya tahu ini komposisinya murni. Ada gaharunya juga. Gaharu itu saja 1 liternya bisa puluhan juta harganya. Ya, ini sudah termasuk murah. Kalau bagi saya yang mengerti sedikit tidaknya tentang proses produksi minyak esensial, minyak rempah. Ya, oke, lanjut. Avera. Ada yang tanya nggak? Kita hanya punya waktu 15 menit lagi. Ya, mungkin foto sedikit. Nanti kita bisa jadikan dokumentasi. Ini lanjut ke Avera yang untuk bayi tadi ya. Avera ini juga minyak untuk bayi, tapi dia komposisinya adalah 3 saja.
Kalau teman-teman biasanya tahu minyak telon. Minyak telon itu komposisinya adalah minyak kayu putih, minyak adas, dan minyak kelapa. Ya, telon, telu saja komposisinya. Apa bedanya minyak Avera telon ini dengan minyak telon yang di lapangan? Saya apoteker, saya punya apotik, saya punya toko obat. Jadi dibandingkan dengan telon yang di lapangan, silahkan juga nanti teman-teman buktikan, minyak telon ini aromanya tidak menyengat, sangat lembut dibandingkan dengan yang lain. Tetapi ketika dibalurkan itu lebih hangat, ya, karena ini memang minyak kualitas pilihan yang dipakai. Harganya 60.000. Ini ukuran 30 mili. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Tapi biasanya kalau saya lebih suka yang Avara ini. Memang dari segi harga lebih mahal karena dia ukurannya lebih besar, tapi memang aromanya itu wangi kalau ini Avara ini, ya. Udah, sekarang kita beralih ke Faras Roll On, Faras Care Roll On. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ibu Sance, jika penderita asam lambung akut, apa bisa konsumsi manisan amla? Bisa, Ibu. Manisan amla untuk tidak hanya dia tidak berasa asam saja. Dia juga ada rasa manis ketika terakhir. Menurut saya dicoba saja dulu untuk 1 hari pertama. Jika tidak ada keluhan apa-apa, bisa dilanjutkan gitu. Karena setiap orang kondisinya beda. Kalau yang saya pegang itu tidak masalah dengan mengkonsumsi manisan amla yang punya keluhan asam. Tapi kalau ibu ragu, silahkan konsumsi manisan amla ini untuk yang punya asam lambung itu setelah makan. Ya, setelah makan konsumsi ini juga sangat bagus karena dia seratnya tinggi. Misalkan ibu pengen mengatasi susah BAB, tapi dia punya MAH gitu contohnya, ya. Silahkan kalau ragu, nanti biar tidak berimbas ke MAH-nya, misalkan ibu konsumsinya setelah makan. Dia akan sangat-sangat aman. Ya, tetap kombinasikan dengan Faras yang balur, Ibu, ya. Nanti bisa dicoba. Saya buktikan beberapa yang punya keluhan MAH tidak masalah konsumsi manisan amla. Oke, Ibu Sance, saya lanjut ya. Saya lanjut ke Faras Care. Faras Care kita ada 2. Ini yang Care Hot, harga 45.000. Ini yang Care Natural, ini yang original. Ya, ini keduanya bentuknya roll on, di roll dia. Bentuknya roll. Jadi kedua ini sangat laris karena ini biasanya orang suka karena dia bentuknya imut, bisa masukkan ke kantong. Ya, kalau terapi Faras itu kan wajib rutin. Ya, kalau siangnya misalkan beraktivitas atau kita ada kerja, bisa pakai yang Care ini. Jadi lebih praktis dia, tinggal di roll saja di bagian yang sakit itu ya. Ketika sore hari pulang beraktivitas, setelah mandi sore dan menjelang tidur malam, nanti biasanya untuk teman-teman yang sibuk itu baru dia pakai balur. Dari sore sampai malam itu baru dia pakai balur. Nah, dari pagi sampai siang biasanya ada yang memakai yang roll ini karena dia praktis gitu. Komposisinya sama seperti yang ini, 108 rempah juga, cuman dia memang ditambahi minyak yang lebih panas. Memang sehingga dia rasanya lebih panas, lebih hot, lebih strong kalau kita balur gitu ya. Karena dia lebih hangat, dia cocok untuk yang keluhan mendadak biasanya. Kalau tiba-tiba di jalan pusing, tiba-tiba kram, tiba-tiba nyeri, tiba-tiba mual, tiba-tiba emosinya nggak stabil, langsung aja di roll atau dibuka tutup roll juga bisa, dituang di tangan lalu dibalurkan. Coba saja, hanya beberapa menit saja langsung berubah karena biasanya kondisi tubuh itu kalau diberikan panas, dipaksa sedikit itu bisa berubah dengan cepat. Tegang, kram tiba-tiba, langsung aja dibalurkan. Ini biasanya langsung bisa. Ya, karena tubuh itu kalau dipaksa
biasanya dia mau. Cuman untuk keluhan kontinu jangka panjang, wajib juga dikombinasikan dengan balur. Apalagi yang punya keluhan yang sudah generatif, sudah dari tahunan gitu ya, wajib lakukan pembaluran. Jadi menyeluruh dia sifatnya, seluruh tubuh dibalurkan begitu. Ini yang laris, ini produk tempat saya yang fast moving nomor 2. Ini nomor 1 klasik, ini yang nomor 2. Memang biasanya dikombinasi ini juga ya, untuk siang hari bagus. Ini cuma 45.000, sangat murah untuk kita jual ke teman-teman yang baru pertama tahu produk Faras. Ya, ini ya. Kita punya juga yang isi ulangnya. Nah, ini yang Faras Care yang isi ulang. Jadi kalau ini, kalau udah habis jangan dibuang botolnya, bisa dibuka tutupnya, diisi yang ini. Jadi lebih murah jatuhnya ya. Ini ukurannya 60 mili. Ini isi ulangnya. Lalu kita punya yang namanya apa? Habis dah ya ini. Ini apa? Minyak angin VR79. Ya. Kenapa namanya VR79? VR Faras, PR Faras 79 itu artinya 7 itu pitulung, 7 kok di Bali itu pitulung pertolongan, 9 itu angka yang sempurna. Jadi dari Pramu diharapkan minyak VR79 ini adalah produk Faras yang bisa memberikan pertolongan atau membantu secara sempurna. Angka 9 itu sempurna berbagai macam keluhan penyakit ya. Jadi ini minyak angin. Harganya sangat-sangat murah, 35.000 saja. Jadi kompetitif dia harganya ya. Bisa masuk ke lapisan masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Ya, dia minyak ini bersifat energizing kalau bisa saya katakan. Kalau kondisi kita lagi ngedrop, itu balur saja pakai ini. Hanya 5 menit kemudian itu langsung berubah. Ya, lebih langsung segar badan kita. Cuman berikutnya kalau memang harus butuh istirahat ya harus kembali tetap kita istirahat. Jangan juga tetap dipaksa. Tapi ketika kita harus meeting sekarang tapi kepala pusing, balur saja VR79 ini. Bisa dia kembali fresh tubuh tapi hanya sesaat. Ya, setelah itu tetap balur dengan yang ini lalu istirahatlah. Ya, VR79 ini hanya dibuka dan dicium aromanya saja sudah berbeda teman-teman karena dia peppermintnya tinggi. Cepat sekali merangsang penciuman kita sampai ke pernafasan dada, itu bagus sekali. Harga yang sangat murah, ini bisa untuk memulai kita menjual di pasaran ya. Ini VR79. Ada tanya? Ada yang tanya? Apa bedanya Faras Care sama VR79? Beda, kalau Faras Care ini dia komposisinya rempahnya 108 dan ditambahi beberapa minyak yang bersifat panas atau hangat. Ya, kalau VR79 ini dia minyak angin dia. Jadi ada mentol, ada peppermintnya dan rempahnya 5 rempah di dalamnya. 5 rempahnya itu adalah minyak kayu putih, minyak eukaliptus, minyak pala, minyak cengkeh. 5 tanaman obatnya yang ada di minyak angin ini. Dan yang terpenting seperti yang tadi saya bilang, mentol dan peppermintnya tinggi di sini. Kalau ini itu komposisi dasarnya sama seperti natural Faras ini, cuman dia ditambahi minyak yang lebih panas sehingga dia lebih hangat. Nanti lebih suka yang mana bisa dicoba dulu. Ya, yang mana yang jelas keduanya ini laris. Ini juga sangat bagus. Ini juga laris. Ya, itu ya. Lalu terakhir kita punya ini semua. Itu adalah minyak esensial. Kita ada 10 jenis minyak esensial. Ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 2 ya? Nggak ada ya? Oh, sorry, 8 ya. Ada 8 ternyata. Ada 8 minyak esensial. Semua ini minyak esensial. Apa itu minyak esensial? Minyak esensial itu adalah minyak murni. Dia ekstrak dari satu jenis bagian tanaman. Misalkan daunnya dipakai itu saja sehingga dihasilkan satu minyak esensial.
Jadi dia murni tunggal dia sifatnya. Makanya dia sangat pekat ya. Semua literatur tentang minyak esensial itu menyebutkan bahwa minyak esensial ini sangat bagus. Satu minyak punya 1000 manfaat karena dia langsung bekerja di susunan saraf. Ya, dia mempengaruhi kinerja otak kita karena dia bisa mempengaruhi saluran pernafasan dan kinerja otak, makanya dia dikatakan bisa mempengaruhi mood kita. Ya, dia secara umum bersifat anti stres, anti depresan, anti bakteri, antivirus itu secara umum sifatnya. Ada juga yang bersifat anti nyeri, anti inflamasi juga ada, tapi secara umum itu ya anti depresan, jadi anti cemas, anti bakteri, antioksidan, dia bersifat daya tahan tubuh itu. Ada 8 jenis ini, nanti teman-teman bisa coba masing-masing. Kita punya yang ini lemongrass ya, kita punya yang lemongrass ini minyak serai. Kita punya yang lavender, ini bunga lavender bahannya. Kita punya yang kenanga, ini bunga kenanga. Kita punya Rosevara cendana, ini cendana bahannya. Kita punya Rosevara pacoli, ini nilam bahannya. Kita punya Rosevara cinnamon, ini kayu manis bahannya. Kita punya Rosevara klobbat, ini bunga cengkeh bahannya. Kita punya Rosevara clove stem, ini batang atau gagang cengkeh bahannya. Jadi dia minyak tunggal, minyak murni ya. Minyak esensial ini dari molekul-molekulnya saja dipercaya dan banyak sekali literatur menyebutkan dia bisa masuk sampai ke mempengaruhi sistem pernafasan dan sistem otak kita. Makanya kalau kita punya pasien yang mulai jantung, pernapasannya tidak baik, sinusitis, suka flu, suka batuk, kombinasikan minyak yang dibalur ini dengan minyak esensial. Itu sangat cepat sekali ya. Kalau yang punya keluhan yang terkait dengan psikosomatis, kecemasan tinggi, stres, biasanya tegang, itu wajib pakai minyak esensial ini untuk membantu merelaksasi kembali sel-sel saraf dan sel-sel otot. Ya, karena dia bersifat anti stres tadi. Dia bisa menurunkan hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuh. Karena molekul-molekulnya ini kalau dia diuapkan atau dia diteteskan, dia masuk sampai ke pemuluh, sampai ke sel saraf kita gitu. Makanya dia bisa menurunkan tingkat ketegangan otot dan sel-sel saraf ya. Cara pakainya ini pertama diteteskan. Di nadi 2 tetes, di sini nadi kita, lalu digosok-gosokkan seperti ini, lalu digosokkan di bawah telinga sampai di dada bisa. Ya, itu cara pertama. Cara yang kedua, diteteskan di air mandi, pakai guyur mandi. Cara yang kedua, cara yang ketiga, dikombinasikan dengan minyak ini. Ini tidak bisa dibalur langsung karena dia minyak pekat. Ya, dia karena pekat tidak bisa dibalur langsung, dia wajib dimasukkan di minyak perantara kariernya. Bisa pakai Faras Natural ini bisa. Dimasukkan ke sini baru dipakai balur seluruh tubuh. Boleh. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat itu bisa dimasukkan ke alat diffuser. Ini alat diffuser kita. Ini alat diffuser kita. Mungkin Mbak Mia bisa bantu, hidupkan sebentar. Alat diffuser kita ini nanti akan keluar uapnya. Ini bisa dipakai di ruangan kerja, bisa juga dipakai di tempat tidur. Itu biasanya sangat bagus untuk membantu pernafasan, merelaksasi. Ruangan juga bersifat antibakteri dia. Nggak ada air. Itu ada nggak air? Nah, ini uapnya itu bisa masuk sampai ke tubuh kita ya, bagus sekali. Kita coba diffuser ini. Nah, tuangkan air seberapa saja bisa, secukupnya bisa. Ini sudah isi minyak esensial nih, aromanya sudah lain. Kita teteskan 5 tetes minyak esensial ini di sini ya. Teteskan, lalu tutup minyak esensial, tutup diffusernya. Ini diffuser namanya, alat diffuser. Baru kemudian dicolokkan dia. Nah, ini dicolokkan ke listrik. Ada listrik di situ. Ini dicolokkan ke listrik, ya nggak usah dah.
Ini dicolokkan ke listrik, nanti ada uapnya keluar dari sini ya. Uap inilah yang bermanfaat tidak hanya untuk aromaterapi sehingga pasien kita lebih tenang, dia juga terbukti membantu kesehatan kita karena tubuh menjadi segar dan tubuh menjadi relaks. Hormon-hormon stres itu bisa jauh berkurang sehingga hormon-hormon kebahagiaan bisa dimunculkan dengan kondisi saraf dan kondisi otot yang sangat-sangat rileks itu. Ya, mungkin di sana dicolok, nanti bisa dilihat. Oke, karena saya keburu waktu, saya sudah 1 jam loh ini live. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, karena besok saya harus mengisi materi untuk seminar di NTT, Labuan Bajo. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan nanti komen di bawah ini. Banyak sebenarnya yang belum saya bahas mengenai teknik sentuhan. Kenapa minyak faras dipakai dengan sentuhan? Karena dengan menyentuh kita kembali menyayangi tubuh kita. Dengan tubuh kembali disayangi, dia merasa diperhatikan sehingga kesembuhan cepat terjadi. Ya, membalurkan berarti menyentuh dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang juga rempah-rempah bisa masuk. Selain itu tubuh merasa disayangi, di situ secara otomatis kimia-kimia hormon juga akan muncul, hormon-hormon yang membantu proses penyembuhan juga akan muncul dengan kembali kita menyentuh bagian tubuh kita. Seperti itu, banyak sekali sebenarnya yang belum saya jelaskan, silakan teman-teman tanya kenapa penyembuhan dengan teknik sentuhan, menyentuh bagian tubuh di bagian yang sakit sepanjang tulang punggung telapak kaki dengan rempah-rempah itu sangat bermanfaat. Itu ada jadi ada teori secara medis seperti itu ya. Kalau besok saya ada waktu kita bisa live lagi sedikit, kalau tidak silakan teman-teman tanya sehingga nanti saya bisa jawab lewat komentar ya. Karena waktu sudah habis kan, nggak ada yang tanya, saya ucapkan terima kasih atau